مشكورا. صلوا على نبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala aidan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul 'adzim wa sadaqa habibuhul karim sallallahu alaihi wasallam. Yang kita muliakan duyufuna kiram, masyaikhuna Syekh Muhyiddin wa Syekhuna Syekh Dr. Ammar Al-Jilani, sahibul majlis akhuna Kiai Ahmad wa akhuna Kiai Abdul Latif, para kiai, para alim yang mengurangi hormat al-fakir, tidak menyebut satu persatu. Hadirin hadirat muslimin muslimat, alhamdulillah, rencana untuk menyelenggarakan maulid di Majelis Al-Thaqafah ini sejak beberapa pekan lalu dengan izin Allah dapat dilaksanakan, dan juga kita menghadirkan tamu kita yang tadi dijelaskan bahwa beliau tersangkut kena corona, dan alhamdulillah semoga selanjutnya tersangkut dengan Siti Corona. Jadi corona ismul mar'ah wa kan qabla saya dari corona ismul mar'ah. Dalam kesempatan ini Al-Fakir hanya sedikit saja bersama-sama untuk mendapatkan keberkahan di majelis ini. Selebihnya nanti akan kita serahkan waktu kepada tamu kita. Hadirin hadirat muslimin muslimat, bahwa sebetulnya tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tujuan itulah sebetulnya yang menjadi inti keinginan kita. Kalau kita ditanyakan di dalam hidup ini madza turid, sebetulnya pertanyaan itu menunjukkan tujuan diciptakan hidup kita ini. Madza turid, apa yang kita inginkan. Karena terkadang kita tidak tahu apa yang kita inginkan. Menyebutnya yang kita inginkan adalah kebahagiaan misalnya, tapi kita mencarinya di tempat yang salah dan kita tidak mendapatkannya.
mencarinya di luar itu, maka keinginan kita tidak tercapai. Kalau juga yang dijelaskan dalam Al-Quran bahwa tujuan diciptakannya itu adalah ibadah, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah adalah kehambaan, dan kehambaan itu tidak tercapai melainkan apabila kita memiliki akhlak yang mulia. Maka pada prakteknya seperti yang Rasulullah SAW sabdakan, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Nabi diutus, artinya Nabi dijadikan Rasul dengan membawa Al-Quran dan hadis sebagai petunjuknya, semata-mata sebagai konsep untuk melahirkan akhlak. Jadi sebetulnya agama ini diturunkan untuk membangun akhlak. Bahkan dikatakan anna tadayyun wa min akhlaqil ula. Tadayyun min akhlaqil ula. Bahkan syarat untuk takhalluk pertama adalah din. Yani min syuruti takhalluk, yani huwa din. Yani bidun din, tanpa ada agama manusia tidak akan bisa berakhlak. Karena akhlak yang dimaksud adalah akhlak kasbiyah, akhlak yang dicapai melalui at-tadbiyun, pelaksanaan agama. Jadi tidak ada agama kita tidak bisa berakhlak. Yang kedua, karena yang melaksanakan akhlak itu adalah manusia yang hidup di dunia ini dan dia perlu akal, maka syarat yang kedua adalah akal. Itu sebab orang yang tidak berakal itu al-qalam, sudah la yukallaf, tidak ada tak. Dan yang ketiga adalah al-ilmu. Dengan adanya ilmu maka dia dapat mengamalkan diri itu sendiri. Nah, kenapa dikatakan bahwasanya agama ini adalah syarat untuk dapat berakhlak? Karena Nabi diutus untuk membangun akhlak. Nabi dalam hadis itu mengatakannya nama bu'istu li utammim, itu dari kata tam. Orang sering mengatakan sempurna, tidak dapat membedakan orang antara kalimat kamal dengan kalimat tam, itu berbeda. Kalau kamal lawannya naqis, lawan kamal itu adalah naqis, kurang. Tapi kalau tam lawannya bukan naqis. Orang Arab apabila selesai membangun masjid atau bangunan, tamal bina. Tamma itu maknanya sudah jadi, sudah siap, sudah selesai. Ya. Ketika Nabi mengatakan itu tamim, maknanya untuk mempersiapkan, ya, untuk mewujudkan, untuk membangun sehingga sempurna, sehingga jadi, ya, untuk menjadikan, jadi dalam arti menyiapkan. Itu akhlakul karimah. Jadi bukan berarti makna liutammim yakni liukamil, karena naqis, bukan. Tapi betul-betul untuk membangun dari nol sehingga berisi, dari kosong sehingga berisi tumbuh akhlak-akhlak yang mulia. Nah, kita mendapat akhlak ini dari melaksanakan agama. Nah, maka oleh karena itu ya, kita perlu pahami bahwasanya akhlak itu ada dua, ada ya, al-akhlak al-jibiliyah, ada al-akhlakul kasbiyah. Nah, akhlak jibiliyah ini adalah akhlak yang bawaan, fitrah, akhlak yang sudah kata orang Malaysianya semula jadi. Tubuh kita dilahirkan di dunia, di dalam tubuh ini sudah mengandung akhlak. Seperti rasa jahe di dalam batang jahe, maka di dalam tubuh kita ini sudah mengandung akhlak jibiliyah. Akhlak apa kalau kita jibiliyah? Bawaan. Ya, nggak bisa dirubah, nggak bisa dihilangkan. Ya, kecuali dimutilasi baru hilang. Semua manusia muslim atau kafir ya, punya akhlak seperti yang Allah sabdakan,
Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tubuh ini sudah dipersiapkan dan sudah mengandung bawaan sifat fujur dan sifat taqwa. Tapi yang kedua, akhlak kasbiyah adalah upaya kita mendapatkannya. Qad aflaha man zakkaha. Orang yang melakukan pembersihan diri, dia akan mendapatkan akhlak. Wa qad khaba man dassaha. Dan ada akhlak-akhlak juga kasbiyah dari akhlak buruk. Jadi dalam tubuh kita ini ada akhlak bawaan baik dan buruk, ada akhlak kasbiyah, akhlak yang dicapai melalui usaha baik dan buruknya. Namun akhlak bawaan ini ditanamkan, dibawa bersama tubuh. Maka setiap manusia dan aplikasi untuk melahirkan perbuatan baik dan buruk, yaitu akal. Maka ketika akal tidak ada, tidak mampu untuk mengaplikasikan kebaikan keburukan. Padahal sifatnya ada dalam tubuh, tapi ketika akalnya rusak, maka tidak mampu menerbitkan dalam bentuk perbuatan. Jadi orang sebodoh-bodohnya tetap punya pikiran baik, punya pikiran buruk, melakukan kebaikan. Namun kebaikan akhlak bawaan ini bersifat ananiyah pribadi, maslahat pribadi. Jadi kalau dia melakukan kebaikan, keuntungannya mesti kembali kepada dirinya. Kalau tidak, nggak mau. Gitu. Jadi selama ini kita ada kerancuannya, ada ukud, ada tasyabuh. Kita mendapatkan keterangan ilmu agama tentang baik buruk dalam agama, tapi kita melakukannya dengan potensi akhlak bawaan. Kita mengajar orang, katanya ini baik, kita tahu dalilnya, tetapi kita tuntut orang itu berterima kasih dengan kita. Padahal yang agama memerintah tanpa pamrih. Minimal kita memberi kepada orang, kita minta agar orang itu berterima kasih kalau Yesus membalasnya. Kalau enggak, kita berubah jadi buruk itu. Memberikan baik, kita beri orang, lalu orang itu pergi tanpa berterima kasih, kita langsung nyaci maki. Padahal tadi keluar sifat baik, jadi keluar sifat buruk. Kita cerita mendengar cerita zaman sahabat, kalau memberi orang berterima kasih, bahkan mereka mengatakan la syukra alal wajib, katanya. Mengurus itu takut sekali. Dulu zaman salaf itu kalau dia berbuat baik, diterima kasih itu takut sekali. Nah, ini karena dia hidup dengan akhlak kasbiyah itu. Katakanlah akhlak kasbiyah itu kita namakan al-akhlaq diniyah. Kalau orang sufi mengatakannya al-akhlaq al-muhammadiyah. Ya. Nah, yang kedua, akhlak kasbiyah ini dari mana kita mendapatkannya? Usahanya dari mana? Dari agama. Agama Allah turunkan ini sebagai media untuk membangun akhlak. Namun akhlak ini ada dalam rohani, bukan dalam tubuh. Nah, sedangkan Al-Quran itu hidayah ruhiyah. Ya, seperti yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fihi. Kata raib saja itu sudah masalah ruhiyah, bukan masalah akliyah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, at-taqwa hahuna. Yani hudan lil muttaqin, yani bimana kitab Al-Quran hidayah ruhiyah, wala hidayah ilmiah, wala aqliyah, wala syai'. Tetapi yang asal adalah hidayah ruhiyah. Maka dikatakan oleh Al-Imam Ibn Arabi al-Muttaqin, yang termasuk untuk mendapatkan hidayah itu ada 5 orang. Pertama ahlul fadl, ahlul rahmah, ahlul afad, dan kemudian minas sadiqin wal muqarrabin. Yang kedua, yang minal muhibbun wal mahbubin. Tapi yang penting bahwa untuk mendapatkan akhlak kasbiyah ini kita mesti melakukan agama ini lillahi ta'ala. Itu tadi. Kita tidak bisa melaksanakan agama jika hanya kebaikan yang modal sarana dalam diri kita, yang motor penggeraknya adalah sifat kebaikan bawaan dalam tubuh, itu tidak cukup, karena sifatnya akan individual. Maka
kecilnya akhlak bawaan itu pertama anania, ngaku terus. Ya, anania itu artinya egois. Itu selalu motivasinya adalah kepentingan pribadi, maslahat. Yang kedua, iddia. Nah, kita mengaku bahwa kita sudah menyabari, sudah meridhoi, sudah mensyukuri. Ya. Padahal itu bukan akhlak yang sebenarnya, itu akhlak bawaan. Semua juga ada. Anak kecil juga punya itu. Meskipun akalnya belum ditaklif, tapi sifat baik buruknya sudah. Dia melakukan untuk kemaslahatan pribadi. Kalau nggak ada kebaikannya pada diri anak kecil itu nggak mau. Sampai gede begitu. Sampai gede begitu. Nah, maka orang sering mengaku, saya kurang bagaimana sabar, saya kurang bagaimana ridho, saya kurang bagaimana. Ya kurang. Karena dia merasa melakukan, tidak ada masalah, tidak ada masalah yang kembali pada dirinya, akhirnya dia menuntutnya. Nah itu. Maka cinta timbul dari sifat-sifat yang ada dalam tubuh itu cinta hawa, cinta syahwat. Nah, adapun cinta atau akhlak al-karimah yang disebut-sebut dalam Al-Quran dan hadis yang dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, itu adalah akhlak kasbiyah, akhlak Muhammadiyah. Maka orang sufi menyebutnya akhlak Sayyidina Muhammad. Keduanya adalah beliau. Keduanya beliau. Semua akhlak, apabila orang memiliki akhlak kasbiyah itu, kalau mereka kita tanya apa rasanya, rasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia ingat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mempunyai contoh dari Al-Imam Ibnu Arabi, kata beliau, ya, bagaimana orang memiliki akhlak merasakan kehadiran Nabi seperti anak muda ketika belum menjadi ayah. Dia tidak mengerti ayah, tapi setelah dia punya anak istri, maka dia menjadi ayah. Baru sifat ayah itu ada pada dirinya. Yang sebelumnya tidak dipahami, baru kemudian dipahami. Ya. Maka dia mengerti dulu, pantas ayah saya begini, karena dia sekarang menjadi ayah. Jadi ayah itu penamaan sifat ruhiyah, bukan jasadiyah. Ayah itu bisa menjelma di sekian nama tubuh. Perumpamannya seperti itu. Kita nggak paham Nabi kecuali kita memiliki akhlak kasbiyah itu. Kita tidak paham bagaimana menjalankan agama kalau tidak mempunyai akhlak kasbiyah itu. Nah, akhlak kasbiyah ini didapatkan melalui melaksanakan ajaran agama ini, tetapi lillah. Coba sekarang semua penceramah apabila ngajak orang sholat mesti embel-embelnya nanti rezekinya banyak. Kalau ngajak orang sedekah mesti kamu akan mendapat balasan yang berlipat ganda. Bisnismen jatuh, lalu kalau pengen maju mesti sedekah nanti dapat balasan. Ini kan ajaran sesat dalam konteks tasawuf. Haji, kalau pulang haji jangan takut miskin, pulang haji nanti hartanya di stop. Kita perlu orang-orang yang membangun agama di dalam jiwanya, melaksanakannya dengan ikhlas karena Allah. Tapi dalam lain waktu, ulama-ulama yang sama ini juga ketika bicara akidah, dia akan bicara bahwa rezeki sudah Allah tentukan, tidak ada kaitannya dengan ini, bla 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 bla. Itu bertanda bahwa semua agama itu hanya dalam nas, hanya dalam lisan, tidak dalam hakikat jiwanya. Tidak ada satu-satunya cara untuk mendapatkan akhlak kasbiyah itu melainkan dia beribadah karena Allah saja. Sembahyang karena Allah, sedekah karena Allah, ngaji dulu karena Allah, nanti ngajarnya juga karena Allah. Semuanya karena Allah. Baru dia akan terbangun manusia rohaninya, akhlak kasbiyah. Pada gilirannya baru dia dengan betul melaksanakan agama seperti yang dikehendaki oleh Allah. Nah itu, maka selama dia melakukan agama ini tidak karena Allah, maka pelaksanaan agama itu akan diakui oleh akhlak zikriyahnya itu. Aku sudah sholat, aku sudah. Nah, bahkan tidak boleh dihina, tidak boleh dijatuh, diremehkan, tidak boleh. Karena dia orang alim, karena dia keturunan orang besar, karena dia dan lain sebagainya. Seolah agama itu miliknya. Nah ini dampak daripada mereka, kita umat Islam. Dan ciri yang ketiga,
ketika orang kehilangan akhlak kasbiyah itu adalah selalu timbulnya al-ikhtilaf atau tafarruq bainal muslimin. Kena mengakui anak ya khairun minhu, anak khairun. Siapa yang pertama kali bilang anak khairun minhu itu? Ya. Selalu anak khairun minhu, anak khairun minhu, anak khairun minhu. Ya, anak yurisul anak. Nah ini maulid sebetulnya media untuk mendapat mewariskan akhlak Nabi Muhammad, akhlak kasbiyah, akhlak fikih, akhlak ilmiah. Nama itu diutamai makarim akhlak. Orang mungkin sudah mencapai ilmu yang cukup untuk melaksanakan agama, tetapi mereka tidak mempunyai tarbiyah, membangun akhlak ruhiyah, itu akhlak kasbiyah. Nah, sebenarnya tasawuf madrasah yang mengajarkan agar umat Islam dapat mencapai akhlak kasbiyah itu. Tasawuf sebetulnya hanya sebuah madrasah tarbiyah untuk meluruskan atau membetulkan tujuan hidup ini, tujuan ibadah ini dari karena Allah, dari karena selain Allah kepada karena Allah. Saya selalu mengulang-ulang ini karena karena kebekokan ini memang sangat perlu waktu untuk diluruskan. Ya. Jangan sekali-kali kita masuk ke dalam tasawuf dengan guru-guru baiat, kecuali dia mengerti bahwa baiat itu sebetulnya bukan taubat dari dosa ke taat, tetapi taubat dari ibadah yang selama ini belum karena Allah kepada karena Allah, taubat dari situ. Karena kalau taubat dari dosa tidak perlu masuk tasawuf. Semua umat Islam sebodoh-bodohnya orang jika berdosa perlu bertaubat. Dan tarekat itu akhdul baiat at-taubah ini minal ibadah li ghairillah ila ibadatillah. Itu tasawuf. Ya, bukan karena mukhalafat syariah ala adab al-am. Tapi jika orang masuk ke dalam tasawuf, dia mesti menyadari bahwa tasawuf adalah merubah tawajuh al-sidq lillah. Ya. Jadi baik itu adalah pintu gerbang besar untuk menanggalkan selain Allah dan meninggalkan dirinya untuk masuk kepada meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Dan madrasah itu untuk membangun akhlak ruhiyah kasbiyah diniyah Muhammadiyah, mengalahkan mendominasi akhlak jibiliyah ini, akhlak bawaan. Dan akhlak bawaan ini nggak boleh hilang. Ya, seorang akhlak bawaan ini nggak boleh hilang. Ya. Kita sering mendengar wali itu orang yang sudah ya'is bila nafsin, jadi hidup tanpa nafsu. Itu cuma slogan. Maksudnya bahwa dominasi akhlak rohaninya sangat dominan sehingga akhlak nafsiahnya itu menjadi mafia yang menjadi tempat dapat kendaraan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada bermotor penggerak menuju kepada Allah, itu akhlak ruhiyah, bukan akhlak badaniyah, jasadiyah, syahwaniyah. Nah, oleh karena itu sering dikatakan wali itu nggak punya nafsu, tidak betul. Ya. Syarat untuk menjadi nabi juga menjadi wali itu normal, nafsunya full, ya, nafsu syahwatnya dan nafsu godoknya juga full, nggak boleh kurang. Kalau nggak kurang nggak normal. Ya, masa ada wali nggak suka perempuan, kan nggak normal. Ya. Masa ada wali nggak marah, gimana membela haknya kalau nggak punya marah? Tapi marahnya lillah. Artinya marahnya lillah, dia punya akhlak ruhiyah yang mampu mengendalikan akhlak jasadiahnya, baik syahwaninya dan godominya. Namun wali itu doyan perempuan langsung kawin meskipun yang keempat. Apa nggak berantem sama istri?
positifnya habis-habisan, tapi tetap rohaninya mampu mengatasi semua itu. Jadi jangan takut. Nah kalau takut berarti belum punya ruqyah. Ya, lebih baik akhirnya malah jajan di jalanan. Nah umur udah tua, nah, setelah itu enggak, nafsu masih tinggi, akhirnya prostat. Ya, enggak, saya bicara ini karena bab zina itu makruh. Ya. Apakah mereka itu orang yang jauh dari agama dan mereka ahli ilmu, ahli din? Ya. Kenapa? Karena tidak mempunyai kekuatan ruqyah yang besar itu untuk menghadapi, mengendalikan nafsu syahwat dan nafsu ghadab yang Allah anugerahkan sebagai nikmat besar dalam tubuh ini. Ya. Nah maka kita masing-masing introspeksi pada diri kita semua bahwa Maulid ini sebetulnya sebuah media propaganda untuk menjual atau memperkenalkan akhlak Rasulullah SAW yang kita perlukan. Yang dalam hadis dalam isyarahnya bahwa saya Nabi meminta dicintai lebih daripada cintamu kepada dirimu. Nah karena sifat baik yang ada dalam tubuh ini, sifat bawaan itu cintanya kepada diri. Ya, betapa manusia itu ya, mencintai dirinya, hubbi khayfila syadid, mencintai diri itu karena memang tidak ada yang membela diri kita kecuali kita, tidak ada yang menyayangi diri kita kecuali kita. Memang itulah Allah memelihara kita dengan egoistik itu. Tetapi perlu diatasi dengan akhlak kasbiyah rohani itu untuk ya, bisa membawa amanah ini sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah din modalnya. Jadi sebetulnya tujuan daripada hidup ini adalah untuk liya'budun ay liya'rifun, yaitu untuk mendapat akhlak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan agama itu asyadul awal yang takalluq bi akhlaq al-Muhammadiyah. Ya, dengan agama ini kita dapat berakhlak. Ya, pada gilirannya ketika sudah ada akhlak maka kita melaksanakan agama dengan akhlak itu. Ya, dan itulah ya, yang dikatakan menjadi Muhammad. Maka ada guru kami mengatakan, apapun mazhab Anda, apapun firqah Anda, yang penting Anda kuna Muhammadiyah. Ya, sekarang kita sibuk dengan sesuatu yang tertulis dalam manhaj ahli sunnah tetapi tidak memiliki hakikat ahli sunnah. Salah satu contoh begini, ahli sunnah adalah mazhab al-wasatiyah wal i'tidal. Padahal i'tidal itu adanya pada akhlak yang sempurna, ya, bukan dalam fikrah. Ketika ahli sunnah itu dikatakan manhajnya atau mazhabnya mazhab al-wasati wal i'tidal, artinya bahwa ahli sunnah wal jamaah yang menerima tasawuf sebagai madrasah untuk membangun al-akhlaqul karimah, sebagai sebuah madrasah yang memiliki sebuah manhaj yang memiliki mazhab yang memiliki madrasah untuk membangun akhlakul karimah, yaitu membangun keidalan kewasatian. Jadi bukan fikrah. Kita semua menyembah fikrah wasatiyah tetapi tidak memiliki hakikat wasatiyah di dalam akhlak. Iktidal wasatiyah itu apabila seseorang memiliki akhlak yang sempurna, ya, maka dia akan menjadi seorang yang mu'tadil, ya, mempunyai keseimbangan diri, ya, bainal jasad wal ruh, bainal kharij wad dakhil, bainal malakut syahada al-alam syahada wal malakut, bainad dunya wal akhirah, bainad din wal dunya wal bainad din
wasiyasah yang masalah bainal dakhil wal kharij wal batin wal zahir bainal dunia wal akhirah. Dia memahami benang merahnya, titik temunya itu adalah ada di dalam al-akhlaqul karimah. Baru kemudian ditulis manhaj di dalam manhaj Satya dan lain sebagainya. Ya, itu ada semua dibahas dalam ayat-ayat Al-Quran tentang Satya, tentang yang muaranya adalah di al-akhlaqul karimah. Ya, karena Nabi adalah merupakan contoh yang di dalam dirinya sempurna akhlaknya. Dan Nabi membawa syariat untuk membangun al-akhlaqul karimah. Itu saja Bapak-bapak hadirin muslimin ya, muslimat yang perlu kita koreksi ya, secara praktis dalam mazhab atau jamaah yang kita mengaku adalah ahli sunnah wal jamaah. Ya, maka kita kan ukuran ahli sunnah wal jamaah yang umum ini maulid. Apabila tahlil itu harus berjamaah, kemudian apalagi kunut itu harus berjamaah, tahlil harus berjamaah, maulid itu sudah itu. Kalau enggak, nah, karena apalagi sudah dibarengi propaganda politik itu ya, kita partai kunut, partai tahlil itu makin rusak. Sedangkan saya sudah enggak kunut. Sudah lama, sudah gak kunut 30 tahun. Ini kalau ketahuan saya bisa diklaim bukan harus berjamaah. Ya. Artinya bahwa jadi ada propaganda yang justru melemahkan ya. Dan propaganda yang tidak menjawab dan disebarkan kepada awam ini harus sunnah ini harus sunnah ini. Sebenarnya apa mikias harus sunnah ini tidak. Itu adalah al-akhlaqul karimah. Ya, antum bisa mengembangkan mungkin apa yang disampaikan ini sekedar saya mengisi mukadimah untuk kemudian kita mendengarkan ceramah dari kita untuk mengingatkan diri sendiri dan juga sekalian. Demikian saja aku di qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.